Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimita Surni dengan NIM 23058119 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar kewirausahaan mengenai manajemen pengelolaan usaha. Manajemen usaha disebut juga manajemen bisnis yang merupakan suatu proses di mana perusahaan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan dan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien dalam lingkungan yang selalu berubah. Pentingnya manajemen pengelolaan usaha, yaitu keberhasilan perusahaan sepenuhnya bergantung pada seberapa baik pengelolaannya. Melalui manajemen yang tepat, bisnis sudah pasti dapat berjalan dengan lebih lancar, mampu mencapai target yang telah ditentukan, dan meningkatkan kemungkinan untuk meraih kesuksesan. 5 fungsi manajemen bisnis dalam membangun sebuah usaha atau perusahaan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam berbisnis tentu membutuhkan perencanaan, baik itu rencana pemasaran, promosi, pembukuan, penjualan produk, dan lain sebagainya. Setiap perencanaan tersebut perlu dicatat dampaknya agar bisa menjadi patokan dan acuan dalam mengambil langkah berbisnis ke depannya. Melalui manajemen bisnis ini, pembisnis dapat menjalankan usahanya sesuai rencana yang telah dibuat. Dengan begitu, bisa terlihat apakah target dari rencana tersebut akan tercapai atau tidak. Yang kedua, pengelompokan atau organizing. Fungsi pengelompokan pada manajemen bisnis berkaitan dengan aspek tenaga kerja. Jika rencana telah dibuat, kelompok kerja perlu segera ditentukan. Pastikan setiap individu pada kelompok kerja tersebut telah memiliki porsi tanggung jawab dan kemampuan pada bidangnya masing-masing yang setara. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya atau staffing. Manajemen pada aspek ini juga perlu dilakukan secara teratur dan jelas agar bisnis mampu berkembang dengan baik, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya secara tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Tanpa adanya manajemen, pengelolaan sumber daya dengan optimal tentu tidak akan bisa dilakukan. Alhasil, risiko pengeluaran membengkak akibat penggunaan sumber daya di luar kebutuhan atau tidak sesuai prioritas akan menjadi lebih tinggi. Yang keempat, tindakan kepemimpinan atau directing. Sebagai seorang pemimpin, kita harus berjiwa sosial untuk saling support satu sama lain agar suatu pekerjaan dapat menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Melalui aktivitas pengawasan ini, poin penting terhadap jalannya bisnis bisa diketahui dan dapat menjadi bahan evaluasi selanjutnya, termasuk mengenai kendala atau masalah yang telah terjadi. Unsur-unsur penting pada manajemen bisnis. Yang pertama, deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis ini menentukan seperti apa perusahaan ke depannya. Apakah bergerak di bidang kuliner, jasa, grosir, fashion, barang kebutuhan, atau yang lainnya. Yang kedua, menganalisis pesaing. Dengan menganalisa pesaing, maka perusahaan akan mengetahui jenis produk yang mereka keluarkan. Dengan begitu, apabila nantinya ternyata memiliki jenis produk yang sama, maka perusahaan harus melakukan riset agar produknya memiliki karakter dan ciri khas yang tertentu. Yang ketiga, strategi pemasaran yang jitu. Dewasa ini, strategi pemasaran yang jitu banyak ditembus melalui digital marketing. Digital marketing adalah pemasaran produk yang dilakukan dengan menggunakan media berbasis internet. Yang keempat, pembukuan. Pembukuan yang baik seharusnya dilakukan dengan detail, mulai dari jumlah stok masuk dan keluar barang, jumlah inventaris perusahaan, serta catatan pengeluaran dan pemasukan yang lain. Dengan begini, perusahaan bisa menjadikan catatan ini sebagai patokan dan bahan evaluasi. Selain itu, dengan adanya pembukuan yang terorganisir, maka produksi barang bisa lebih terkendali dan teratur karena ada rujukan yang bisa dituju. Yang kelima, kualitas produk serta layanan. Kualitas produk serta layanan ini saling berkaitan satu sama lain.
Jika kualitas produk memburuk, maka bisa dipastikan akan mengurangi jumlah konsumen secara drastis atau penurunan. Buat produk dengan kualitas baik dan harga terjangkau untuk mempertahankan konsumen. Begitu pula dengan layanan. Jika layanan tidak ramah dan buruk, tentu akan membuat konsumen menjadi tidak nyaman. Komponen manajemen bisnis. 1. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen yang dilakukan untuk mengatur kondisi finansial perusahaan. Dengan adanya komponen satu ini, diharapkan kondisi keuangan bisa teratur, stabil, dan penggunaannya dapat terrealisasikan dengan baik. Yang kedua, manajemen marketing. Tujuan dari adanya manajemen marketing adalah agar terdapat kontrol serta evaluasi pada pemasaran produk. Dengan semakin banyaknya persaingan bisnis saat ini, banyak juga perusahaan yang berusaha untuk menemukan strategi pemasaran baru. Dengan menghadapi hal ini, tentu perusahaan harus memiliki manajemen marketing yang bagus agar bisa mengikuti persaingan tersebut. Manajemen pemasaran harus ditata dengan sebaik mungkin karena hal ini memiliki pengaruh pada arus penjualan di perusahaan. Jika pemasaran bagus, tepat sasaran, sesuai dengan pasar, dan menarik, maka calon konsumen akan tertarik menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, manajemen produksi. Manajemen ini meliputi pengawasan pada operator produksi hingga proses pembuatan sampai selesai dan disajikan untuk calon konsumen. Yang keempat, manajemen distribusi. Aktivitasnya adalah dengan memastikan kondisi produk dapat tersalurkan pada distributor dengan baik dan cepat. Manajemen distribusi bergerak dalam memastikan barang diantar sesuai dengan alamat distributor yang dituju dan sesuai dengan permintaan. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan sebagai dasar perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, serta pengawasan segala macam aktivitas dalam perusahaan. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai manajemen pengelolaan usaha. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.